Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 ya, beranggotakan saya sendiri yaitu Okon Gunawan, kawan saya Lu'lung Rahmatillah dan Ilham Hamdan Ghazali. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami ataupun akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai pemenuhan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam yaitu Pak Nasrullah. Adapun pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang bertemakan hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun pengertian dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan direvisi yaitu dalam undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki pengertian yaitu suatu pengordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Next slide-nya. Nah, adapun dasar hukum ataupun yang dijadikan landasan hukum itu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini, yang pertama itu pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan acuan sebagai dasar dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di mana di dalam pasal 33 ayat 3 ini menerangkan bahwasanya terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selain dari pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar ini, landasan-dasarnya juga ada di Undang-Undang Nomor 27 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Seperti itu. Nah, asas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Setelah kita membahas terkait pengertian dan dasar hukum tadi di awal, sekarang kita beranjak kepada asas-asas dari pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil ini. Adapun asasnya itu, yang pertama itu adalah asas keberlanjutan. Di sini ada 11 asas ya. Yang pertama itu asas keberlanjutan, yang kedua itu asas konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, yang ketujuh peran serta masyarakat, kedelapan keterbukaan, kesembilan desentralisasi, kesepuluh akuntabilitas dan keadilan. Jelas bahwasanya dalam asas pengelolaan ini ya bahwasanya sebuah pengelolaan pesisir ataupun pulau-pulau kecil ini harus memiliki sebuah asas keberlanjutan ya, diimbangi dengan konsistensi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berikut juga dengan sumbangsi dari masyarakat sekitar seperti itu. Ditegaskan juga di dalam poin yang ke-9 tadi ya terkait desentralisasi, bahwasanya adanya pendelegasian kewenangan dari pemerintah daerah ke dari pemerintah pusat maksud saya ke pemerintah daerah sebagai upaya untuk pemerintah daerah itu beserta masyarakat bisa mengelola pulau-pulau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut. Selanjutnya, nah, baiklah kita sekarang masuk kepada tujuan dilaksanakannya PW3K ini ya. Di sini tuh tujuan pertamanya itu yang jelas yaitu melindungi dan mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah, meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi tujuannya yaitu untuk melindungi dan mengonservasi wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dengan sebuah harapan diciptakannya keharmonisan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan warga lokal seperti itu, beserta untuk meningkatkan ataupun memunculkan sebuah nilai, baik itu nilai sosial ataupun
nilai ekonomi dan budaya di dalam masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya terkait pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini akan dipaparkan oleh kawan saya, yaitu kawan Lu'lung. Untuk kawan Lu'lung dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mana dimaksud dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Nah, sumber daya hayati ini meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya. Sedangkan untuk sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral, dan dasar laut. Untuk sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Adapun jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir. Next. Adapun pemanfaatan terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini dapat direalisasikan ke dalam beberapa kegiatan. Antara lain ada produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam wajib memiliki izin pengelolaan. Next. Nah, di samping itu, pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini juga mempunyai skala prioritas kegiatan, yang mana hal ini memperhatikan nilai kesatuan ekologis dan nilai ekonomis yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pulau besar yang ada di sekitarnya. Nah, kegiatan tersebut meliputi konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan, pertanian organik, peternakan, serta pertahanan dan keamanan negara. Dikarenakan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil ini sangat memperhatikan nilai ekologi, maka beberapa kegiatan yang tujuannya untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan memiliki syarat tertentu yang wajib dipenuhi dan tentunya selaras dengan nilai ekologi tersebut. Nah, dengan demikian, kegiatan di atas harus memenuhi kegiatan yang tadi itu harus memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Next. Adapun ketentuan perizinan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ketentuan perizinan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini diatur berdasarkan pada pasal 16, 17, dan 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mana memuat tentang perizinan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Nah, pasal 16 ayat 1 dan 2 itu berbunyi, ayat 1, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Ayat 2 berbunyi, izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kanda Ilham Al-Ghazali. Terima kasih, Saudari Lu'lung. Nah, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan tadi oleh Saudari Lu'lung, bahwasanya kemudian penjelasan mengenai pasal 16 diperjelas oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berbunyi, yang pertama, izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang kedua, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Yang ketiga,
izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu. Dan terakhir, 4, izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, air laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum. Adapun konsekuensi hukum yang diterapkan terhadap pelanggaran izin pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil diterangkan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 ini yang berbunyi, dalam hal pemegangan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi. Terus, next slide. Pastian hukum untuk subjek atau badan yang mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun subjek ataupun badan yang diperbolehkan untuk oleh undang-undang untuk mengelola pesisir dan pulau-pulau kecil diantaranya. Yang pertama, orang persorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Yang ketiga, koperasi yang dibentuk oleh masyarakat. Keempat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Dan terakhir yang kelima, masyarakat hukum adat. Untuk orang perseorangan warga negara Indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat mempunyai kepastian dan kekuatan hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan kepada pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan mekanisme mengajukan izin pengelolaan yang harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional dengan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan peraturan pemerintah. Untuk masyarakat lokal dan masyarakat tradisional memiliki kepastian dan kekuatan hukum untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang dimana pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Berbeda dengan masyarakat adat, di mana masyarakat adat ini dikecualikan dalam ketentuan perizinan pengelolaan pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Masyarakat hukum adat diperbolehkan mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kebiasaan adat setempat yang mereka lakukan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian pengelolaan tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, mungkin itu tadi penjelasan dari kami atas hasil dari tugas kelompok kami, dari kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2, kembali, Bang. Oke, makasih nih buat kawan-kawan semua yang alhamdulillah telah mempresentasikan ya dari beberapa tadi, mulai dari pengertian, terus dasar hukum, tujuan, pemanfaatan, dan pengelolaan izin sampai ke subjek ataupun badan tadi yang diperbolehkan dalam pengelolaan tersebut. Dan kami rasa dari kelompok 2 ini ya sangat bisa dikatakan komprehensif seperti itu. Tetapi apabila ada kekurangan dalam hal pemaparan materi ataupun presentasi dari kami, mohon dimaafkan. Terlebihnya kelebihan hanya milik Tuhan semata seperti itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.